Tingkatan orang beda-beda. Ada yang pertama bangun di subuh hari sama dengan kita, tapi tidak sholat subuh. Infak di jalan selain Allah. Ini ada dua. Ada infak di jalan setan, ada infak di jalan bukan setan. Yang bahaya ini zakat mal. Ya, zakat mal. Nah, zakat secara umum itu artinya, itu zakat Pak, harta tertentu yang dikeluarkan pada waktu tertentu dengan jumlah tertentu kepada orang tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah salat subuh, baik yang ada di lantai 1, yang ada di lantai 2, semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita adalah orang-orang yang memiliki tingkatan paling tinggi dalam hitungan manusia. Karena kalau subuh hari itu Pak, tingkatan orang beda-beda. Ada yang pertama bangun di subuh hari sama dengan kita, tapi tidak sholat subuh. Yang kedua, ada yang bangun sholat subuh tapi sholatnya sendiri di rumah. Yang ketiga, ada yang bangun sholat subuh berjamaah, tapi berjamaahnya dengan keluarganya di rumah. Yang keempat, bangun subuh, sholat subuh berjamaah dan berjamaahnya di masjid. Berapa nih? Yang kelima, sholat subuh berjamaah, jamaahnya di masjid dan tinggal dengar pengajian. Karena ada juga kalau sudah salam, kata lagi dongkok, nah harus buru-buru pulang, nah tidak ada tonjina bikin sampai di rumah tidur. Nah kita ini golongan yang kelima. Ada juga golongan yang keenam Pak, sampai sekarang belum dibangun. Ini golongan celaka ini. Padahal dengar tonji itu asan, tapi memang berat. Jadi kita ini bersyukur, apalagi kita sudah berada di subuh yang ke-13 bulan suci Ramadan, yang puasanya mulai hari Kamis. Subuh ke-14 yang puasanya hari Rabu. Subuh ke-15 yang puasanya ikut An-Nazir di Goa. Jadi 3 kelompok. Ada lagi kelompok keempat yang sampai kemarin belum dimulai puasa. Dan kayaknya di Tauku Umar juga banyak ini, belum pernah lihat hilal, dan sepertinya sampai lebaran juga tidak puasa ini. Padahal rajin juga pergi beli baju baru. Paling duluan datang kalau Idul Fitri, nampaknya ada puasana. Kita doakan saudara-saudara kita yang begini, mudah-mudahan dapat hidayah sehingga rajin tommi puasa, datang tommi tarawih.
Baik, kita mulai ceramah. Judulnya larangan keras membaca Al-Quran ketika ceramah berlangsung. Jadi ibu-ibu itu di belakang, kalau bapak-bapak jarang saya lihat, tapi ibu-ibu puna ceramah tahu puakaru malatong mingaji. Puna mari to ceramah atau kotong kurang ajari ceramah yang manton tidak nero nalangir. Apa mau tak? Mengaji itu bagus, dengar ceramah juga bagus, tapi kalau mengaji sambil dengar ceramah, dua-duanya tidak bagus. Padahal mengaji bisa jadi sesudah ceramah, bisa jadi setelah sampai di rumah, sementara penceramah ya tidak mungkin kita bawa pergi pulang. Jadi yang mengaji tutup dulu kurata, tidak lama gini ya. Kata pepatah, ikan cepat ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Tidak perlu ikan kakap ikan lele banyak cakap dan bertele-tele. Karena sekarang saya masih di Basnas, jadi saya mau bincang-bincang tentang harta, tentang zakat. Karena kalau ketua Basnas saja tidak ceramah zakat, bagaimana nih ustaz lain mau diharap? Apalagi lagi heboh-heboh ini pernyataannya guru tak menteri yang dipotong baru di-share, padahal tidak begitu maksudnya. Orang lalu mencaci maki padahal itu potongan-potongan. Makanya bahaya itu medsos, kalau suka potong-potong baru sengaja untuk merusak. Bapak Ibu, di dalam Islam ini tentang harta yang dikeluarkan ada payung besarnya itu Pak, di atas namanya infak. Apa itu infak? Semua yang kita keluarkan itu namanya infak. Semua yang kita belanjakan. Makanya infak itu ada dua macam. Ada infak di jalan Allah, ada infak di jalan selain Allah. Ya, kita yang kedua dulu. Infak di jalan selain Allah. Ini ada dua. Ada infak di jalan setan, ada infak di jalan bukan setan. Karena intinya infak itu semua yang kita keluarkan. Kalau dikeluarkan untuk kebutuhan rumah tangga namanya nafkah. Kalau belanja sayur namanya infak. Tapi ada infak di jalan Allah, ada infak di jalan selain Allah. Yang selain Allah ada di jalan setan, ada di jalan bukan setan. Kalau beli rokok, infak di jalan Allah atau bukan, Pak? Ibu, di jalan Allah atau bukan? Bukan. Di jalan setan atau bukan? Bukan juga. Masa mau bilangnya jalan setan? Bahaya itu. Jadi beli rokok itu bukan di jalan Allah tapi bukan di jalan setan. Maka membeli rokok namanya infak bukan. Pak. Apa kita mau bilang? Nah, bukan di jalan Allah, bukan di jalan setan. Jadi infak bukan. Memberi uang kepada pelacur itu infak juga, tapi infak di jalan setan. Infak di jalan Allah juga ada dua. Infak yang wajib dan infak yang sunnat. Infak yang wajib ada tiga, yaitu zakat, nazar, dan kafarat, denda. Kalau yang sunat, nah itu banyak, termasuk celengan, kotak amal yang beredar, bangun pesantren, ya bantu orang, itu infak sunat. Kalau infak yang wajib itulah yang disebut zakat. Nah, zakat ini ada dua, zakat fitri atau zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Zakat fitri atau zakat fitrah adalah zakatnya badan atau zakatnya makanan pokok, dikeluarkan sekali setahun, yang hidup sampai penuh Ramadan. Jadi wajibnya bayar zakat fitrah malam takbiran, tapi sudah boleh sejak malam kedua.
yaitu setelah puasa hari pertama. Bukan setelah berpuasa Pak, setelah puasa hari pertama. Jadi biar orang tidak puasa, kalau dia Islam wajib bayar zakat fitrah. Jadi sudah mulai boleh malam kedua. Sekarang sudah boleh. Kita anjurkan janganlah malam takbiran. Afdolnya dulu itu malam takbiran. Begitu orang datang bayar zakat fitrah, malam itu juga dibagi karena penduduk belum banyak. Coba bagi di Teuku Umar bagi malam takbiran, ndak berkelahi orang. Makanya dianjurkan H-2, H-3 supaya ada 2 malam, 2 hari panitia mengatur untuk pembagian zakat fitrah. Zakatnya badan, makanya semua orang yang hidup pada malam takbiran. Yang kedua zakatnya makanan pokok, maka yang dikeluarkan adalah makanan pokok. Apa makanan pokoknya orang di Teuku Umar Pak? Apa Ibu? Beras. Kalau saya di Suku Minasa nasi Pak. Ternyata sekelas ayam di sini. Salo ko mukaling ceramah nampak gumuntul jamaah beras anak Andre Pak. Ya, karena sumbernya sumbernya nasi adalah beras, maka itu yang kita keluarkan 2,5 kilo atau 3/4 liter. Cuma liternya penjual kan tidak bisa diandalkan, makanya amannya dibulatkan 4 liter. Dibulatkan 4 liter. Menurut Imam Syafi'i tidak sah zakat fitrah kalau bukan makanan pokok, tidak sah. Tapi menurut Imam Abu Hanifah boleh pakai uang. Bedanya kalau Imam Syafi'i satu soknya itu ukurannya 2,5 liter, 2,5 kilo atau kurang lebih 4 liter. Kalau Imam Abu Hanifah itu kurang lebih 5 liter Pak. Jadi kalau uang itu mestinya lebih tinggi mahal daripada kalau kita langsung beras. Siapa yang wajib bayar zakat fitrah? Semua orang tanpa kecuali. Biar orang miskin karena syaratnya zakat fitrah itu cuma 2. Hidup malam takbiran dan ada kelebihan yang dia makan, bukan banyak. Jadi semua biar orang miskin. Kalau ada orang miskin di Teuku Umar yang tidak bayar zakat fitrah karena tidak punya beras, tidak punya uang, orang kaya yang paling dekat rumahnya yang berdosa Pak. Jadi jangan main-main Pak, jangan di pagarta dikasih tinggi baru ditulis itu awas ada anjing galak Pak. Jadi anak muda yang ingin tulis di bawahnya pemiliknya lebih galak dari anjingnya Pak. Jadi hati-hati, coba tanya ke di sekitar tidak kapan nak bayar zakat fitrah Dentino, talu tahu kasih uang 150.000 Dentino pergi di Masjid Nurul Islam bayar zakat fitrah. Jadi perhatikan Pak warga di sekitar inilah tugasnya amil, pantau warga yang tidak bisa bayar zakat fitrah. Ada di sana suami istri tidak ada anaknya 2 orang, kasih dia pembagian zakat fitrah kira-kira 20 liter. Ini 20 liter. Sagan 7 liter era imoter meri masihkah bayar zakat fitrah, masih ada 12 liter na masak. Ini orang 5 di rumah tidak bayar zakat fitrah, 4 liter jenis sariang Pak. Bagaimana mau bayar zakat fitrah dia memang tidak cukup. Jadi hati-hati, kecuali memang tidak ada orang kaya di sekitar rumahnya. Ya, jadi saya di Jalan Sungai Sada gitu selesai ceramah, alhamdulillah ada orang kaya langsung kasih tahu itu pengurus, coba didata orang-orang di sini yang tidak mampu zakat fitrah berapa, nanti lewat saya daftar namanya baru kasih tahu dibayarkan zakat fitrahnya. Itu zakat fitrah. Tidak usah terlalu dibahas zakat fitrah karena semua orang mau bayar. Yang bahaya ini zakat mal. Ya zakat mal.
Nah, zakat secara umum itu artinya, itu zakat Pak, harta tertentu yang dikeluarkan pada waktu tertentu dengan jumlah tertentu kepada orang tertentu. Jadi tidak boleh main-main. Makanya kita protes itu, umat protes kalau zakat mau dipakai untuk makan siang bergizi. Tidak boleh. Kecuali semua data bilang itu yang dapatkan makanan bergizi gratis itu semua orang miskin. Tapi kalau ada anak-anak boska, tidak boleh. Karena zakat itu harta tertentu, waktu tertentu, jumlah tertentu, orang tertentu. Kita mulai dari belakang. Orang tertentu yang berhak menerima zakat cuma 8 golongan. Satu golongan sudah susah dicari, jadi 7 mami. Kalaupun ada mungkin sedikit. At-Taubah 60. Innamas sadaqatu lil, sesungguhnya zakat itu hanya untuk fukara, fakir, wal masakin, miskin, wal amilina 'alaiha, amil, wal muallafati qulubuhum, muallaf, wa fir riqab, budak. Ini yang sudah jarang. Wal gharimin, orang berutang, wa fi sabilillah, perang di jalan Allah, wa banis sabil, musafir. Itu jadi 8. Tidak boleh ditambah wal masjidi. Jadi tidak boleh dana zakat mal dipakai bangun masjid, apalagi wal listriki. Ada lagi lebih parah, wal ketua yayasani. Tidak boleh. Jangan, itu zakat hanya untuk orang. Makanya selain zakat, apa yang dipakai bangun masjid? Ada wakaf, ada infak, ada sedekah. Kalau zakat 8 orang ini fakir, orang yang gajinya atau penghasilannya di bawah 1/2 dari kebutuhan. Jadi kalau kebutuhan tak 1 bulan 1 juta, gaji tak cuma 490.000, itu fakir. Yang kedua miskin, yang penghasilannya tidak cukup kebutuhan, tapi sudah di atas dari 1/2. Gaji 1 juta, kebutuhannya 1.100.000. Nah, itu masih miskin namanya. Kemudian ada lagi kategori lain, fakir. Fakir itu orang miskin yang menyembunyikan kemiskinannya, tidak mau minta-minta. Itu orang fakir. Makanya prioritas pertama itu fakir, miskin sekali, dengan miskin yang menjaga harga dirinya. Pak, ada bagian saya, jangan saya biar mi. Padahal dia butuh, tapi dia menolak. Itu pada masa Nabi 2 kejadian. Orang kaya pusing mau keluarkan semua hartanya. Orang miskin tidak ada yang mau dikasih, Pak. Kalau kita sekarang orang kaya pusing, tidak mau kasih keluar hartanya. Orang miskin biar tidak miskin-miskin amat, pergi antri. Tak balik. Kalau masa Nabi orang miskin itu memang miskin, tapi tidak mau ditahu bilang miskin, tidak mau meminta-minta. Kalau ada pembagian belakang datang, dia bilang biar mi dulu dapat semua yang lain. Nah, semua belakang yang datang, jadi tidak ada yang datang. Kalau di Makassar, alhamdulillah kemarin sudah mulai kita bagi di 4 kecamatan, 1.530 orang, 10 per kelurahan kita bagi. Disuruh datang jam 9, jam 8 nggak ada nih, Pak. Saking enaknya itu, rajinnya itu, disiplin. Nah, jadi itu miskin. Amil, bapak-bapak, ibu-ibu yang dapat SK pemerintah. Jadi tidak boleh masjid yang SK-kan, harus Basnas. Wa fir riqab, wal muallafati qulubuhum, muallaf. Itu muallaf bukan orang baru masuk Islam. Muallaf itu orang yang perlu dibujuk hatinya. Salah satunya orang baru masuk Islam. Termasuk kalau ada preman, peminum, pebotoro. Kalau pengajian orang napajak patongi radiona lompo sarana, ini perlu dibujuk ini. Kasih dana zakat supaya berhenti mengganggu. Jadi pada masa
Abu Bakar khalifah, ada hak zakat diberikan kepada mu'allaf preman. Tapi pada masa Umar ditutup. Jadi ada yang datang, ya Amirul Mukminin, dulu waktu Abu Bakar khalifah itu dikasih gitu di sana karena suka kita ganggu. Kata Umar, kalau masih berani mengganggu sekarang kupulon tali kalonna. Jadi kalau tidak dapat malam lagi preman, jangan dikasih lagi Pak. Itu jatah preman untuk orang yang takut sama preman. Jadi kalau tidak takut lagi jangan dikasih. Wa fir riqab, budak. Nah, ini kata pemerintah kita tidak ada. Kemudian yang kelima, wal gharimin. Ya, wal gharimin, orang yang berutang untuk kebutuhan pokoknya. Erogi pallu na tidak berasa nang nyindrangi. Tamar balak garing burak nena atau bayi nena atau anak-anak dia cukup ongkos terpaksa berutang. Dideoi anaknya di sekolah karena tidak mampu bayar, terpaksa berutang. Itu namanya gharimin. Tapi kenapa dia berutang? Cicilan ngotona tidak lunas. Itu namanya garimi. Jadi tidak semua juga yang berutang dibayarkan zakatnya. Siapa tahu garim bukan gharim. Kemudian wal gharimina wa fi sabilillah, para pejuang di jalan Allah. Kalau dulu memang asli yang untuk perang. Sekarang perang kecuali Iran, Israel tidak ada, di Indonesia tidak ada. Maka termasuk fisabilillah adalah pejuang-pejuang agama, guru-guru mengaji kampung yang dibayar dari zakat fitrahnya muridnya. Ya, gajinya tidak seberapa. Atau tukang mandi tukang mandi jenazah, atau penceramah yang pergi ceramah di lorong-lorong daerah terpencil di luar kota. Dia pergi ceramah, dia tompeng yang bawa Indomie, bawa beras, dia bagi-bagi. Nah, ini perlu didanai dari zakat. Tapi kalau penceramah di kota jangan lagi, kadang-kadang belum penceramah dikasih amplop nah. Jadi penceramah di kota itu tidak termasuk kategori fisabilillah penerima zakat, tapi fisabilillah pejuang. Dia tidak menerima karena tidak ada yang tidak dapat. Kemudian ibnu sabil, musafir. Ya, musafir yang memang kehabisan bekal. Kemudian itu orang tertentu, waktu tertentu. Kalau waktu tertentu bahasa fikihnya haul. Jadi nanti kalau sampai haulnya, kalau emas 1 tahun, tabungan 1 tahun, pertanian setiap panen, barang temuan begitu ditemukan. Jadi kalau kita punya emas tersimpan 1 tahun, itu sudah kena haul. Tapi ada syarat tambahan namanya nisab, yaitu jumlah minimal. Berapa jumlah minimalnya? 85 gram. 85 gram. Berapa karat? Nah, ini berbeda ulama. Ada yang bilang yang 24 karat. Ada yang bilang yang 21. Ada yang bilang yang 18. Bahkan ada yang berpendapat yang penting emasnya sudah lebih dari 50% kadarnya. Berarti yang emas 14 karat itu sudah boleh. Itu kalau pendapat yang paling hati-hati. Tapi rata-rata emas kita ya mungkin 21, 23 ke atas. Jadi kalau ada tabungan tak kali lagi berapa harga emas sekarang? Hari ini harga emas 2.950 Pak. Naik emas karena perang. Jadi jangkit dulu jual gigi emas tak laka aja lagi mulainya. Jadi hati-hati kalau sudah sampai nisab. Kapan dikeluarkan? Setiap tahun, tidak mesti Ramadan, yang penting sampai haulnya. Itu waktu tertentu. Berikutnya jumlah tertentu, yaitu
2,5% kalau emas atau tabungan uang, 5% kalau pertanian yang dibiayai. Makanya hampir tidak ada lagi pertanian itu 10% zakatnya, karena semua sudah dibiayai pakai mesin pompa, pakai pupuk. Yang terakhir jenis tertentu. Jadi tidak semua harta itu dizakati, Pak. Rumah tidak ada zakatnya, mobil tidak ada zakatnya, kuda tidak ada zakatnya, sawah tidak ada zakatnya. Katanya kalau kita jual rumah ada zakatnya. Tidak ada, Pak. Biar rumahnya 10 miliar. Kalau beli rumah tidak ada juga, biar kita beli 2 miliar. Kecuali kalau digabungi, Pak, jual beli rumah. Itu namanya zakat perdagangan. Beli mobil tidak ada zakatnya, jual mobil tidak ada zakatnya. Tapi kalau sudah jual beli mobil itu kena zakat. Emas yang disimpan ditabung, kalau yang dipakai hari-hari tidak kena zakat. Biar 500 gram Ustaz, kalau ku pakai hari-hari tidak kena. Biar 500 gram pakai tiap hari. Atanya tu bongor kian tera kitanya tu bongor memang tongki. Jadi orang yang kikir emas hasaka itu bongor, Pak. Makanya ada angka 85 kata Geruta Pariwajedi. Kenapa 85? Menurut akal orang yang sudah punya emas lebih dari 85 baru nak pakai tiap hari pongor, Pak. Jadi bukan bentuknya perhiasan yang tidak kena zakat, yang dibeli dengan niat perhiasan. Kalau kita beli emas tapi mai paksen di gedungan yang pakai dia begini ni boli misalnya, itu tabungan namanya. Jadi kalau sudah di atas 85, keluarkan zakatnya 2,5%. Terakhir, ini karena viral ini, jadi mau diluruskan. Kata Pak Menteri, tinggalkan zakat. Itu yang sepotong baru di-share. Padahal masuknya, kalau kita mau umat ini maju, jangan pakai zakat andalan. Zakat itu tidak bisa diandalkan untuk menguatkan umat. Kenapa? Orang yang dikasih terbatas, 8 golongan. Yang kedua, tidak boleh disimpan, harus habis. Nah, ada yang lebih potensi namanya wakaf. Jadi bukan berarti jangan bayar zakat, Pak. Zakat kewajiban. Kalau wakaf, ini penting. Kalau wakaf, jadi kalau zakat itu kira-kira dalam kehidupan sehari-hari kayak ambulans. Ambulans itu bisa bawa orang ke rumah sakit, tapi tidak bisa membangun rumah sakit, Pak. Itu kalau zakat. Tapi kalau wakaf bisa. Makanya bagusnya itu masjid, misalnya masjid Nurul Islam, itu 2 rekening, rekening infak, ada rekening wakaf. Jadi orang yang bawa wakaf tunai masuk di rekening itu, dan itu wakaf tidak boleh berkurang, tidak boleh dikasih habis uang. Jadi orang berwakaf, misalnya di sini ada 300 orang, masing-masing berwakaf 10 juta, berarti ada 3 berapa, Pak? 3 miliar. Karena kalau 1 juta berarti 300 juta. 3 miliar. Kalau ada 100 orang masing-masing 10 juta berarti 300. Kalau ya 300 juta. Itu 300 juta tidak boleh dibagi-bagi, itu harus disimpan produktif. Ya, apakah deposito atau titip di usaha, itu hasilnya itu boleh untuk biaya kemaslahatan umat. Tapi pokoknya, uang pokoknya tidak boleh hilang. Jadi bapak-bapak perlu kita ini berwakaf. Ya, misalnya wakaf ruko. Kan sekarang ini yang keliru, orang hobi sekali bangun masjid. Itu orang-orang kaya, kalau ada uangnya
cari di mana ada lokasi, saya mau bangun masjid atas nama bapakku, sudah itu atas nama mamanya, cari lagi atas nama neneknya, kakeknya. Jangan bangun masjid. Nah ini kalau dipotong lagi nih heboh juga ini. Jangan suka bangun masjid. Kalau di Makassar ini masjid lebih ini Pak, situ duduki masih kah? Di sini mengaji, di sana juga mengaji. Yang paling baik kalau sholat baru keluar suara. Kita di sini imamnya baru ya kana budu, di sebelah walat dolin, anak-anak di sini jawab amin. Jadi jangan hobi bangun masjid, tapi hobilah memakmurkan masjid. Misalnya saya mau bangun masjid, baru rumahku dekat dengan Masjid Nurul Islam, saya tidak perlu bangun masjid. Kalau saya punya uang saya 100 miliar, kayaknya anda bisa Pak, karena tidak ada yang aminkan biar satu. Susah sekali dilihat ustaz kaya. Saya ada uang 100 miliar. Terlambat nih. Saya tidak perlu cari lokasi di Teguh Umar. Saya beli 2 ruko. Harganya 1 ruko 2M, berarti 4M. Baru saya serahkan ke Masjid Nurul Islam. Ini wakaf 2 ruko di Jalan Poros Veterani, Jalan Poros Urip Sumoharjo. Sewanya itu Pak mungkin 100 juta satu tahun, mungkin 100 juta satu tahun, atau karena pinggir jalan. Berarti kalau 2 ruko ada dana abadinya di sini 200 juta satu tahun. Rukonya tidak boleh hilang, itu wakaf masjid. Jadi sudah punya. Bayangkan kalau Masjid Nurul Islam ada 10 rukonya, yang rata-rata disewa 50 juta satu tahun, berarti 50 juta, berarti 500 juta dana abadinya satu tahun dari hasil sewa wakaf. 500 juta dibagi 12, 40, anggaplah 45 juta satu bulan. Jadi kira-kira kalau ada dana abadi 45 juta satu bulan, masih mau jalan anak-anak dari celengan itu? Jangan Jami kasih, atau celengan ini dihususkan untuk masjid di sekitarnya. Kenapa? Kita sudah punya dana abadi 45 juta satu bulan. Punna banyak yang wakaf. Jadi wakaf ini potensi yang kadang jarang, malas orang kelola. Kenapa orang semangat urus zakat? Karena zakat ada hak amilnya Pak. Kalau wakaf tidak ada hak amilnya. Padahal wakaf ini tetap ada biaya operasional dari hasil wakaf, tapi tergantung hasilnya. Makanya kurang orang berminat urus wakaf. Saya ini rencana kalau selesai di Basnas, karena bulan 4 ini sudah selesai dan tidak berniat mendaftar lagi, cukuplah 1 periode supaya yang lain juga ikut melayani, mengabdi. Jangan kalau enak-enak di 1 jabatan mau tambah 3 periode. Saya 1 periode saja. Saya mau konsen mengajak orang berwakaf ya, jadi kita urus wakafnya umat. Ada saya jalan-jalan di Bumi Permata Hijau Pak Alauddin, masuk pergi ceramah, salah alamat, belok kiri, ternyata banyak rumah-rumah hantu di situ, kosong, tidak ada penghuninya. Saya bilang sama Pak RW, di sana banyak rumah kosong, siapa punya itu? Dibilang itu rata-rata punya pejabat. Kenapa dia tidak tinggal? Tidak, dia ada rumahnya, cuma dia beli investasi untuk anaknya. Kenapa dia tidak tinggal ke anaknya di situ? Bilang anaknya sudah jadi pejabat juga, ada tommy rumahnya. Coba dia wakafkan itu rumah, dia bawa ke masjid. Ini ada rumahku di Bumi Permata Hijau, saya renov dulu baru saya wakafkan. Sewakan nih, hasil sewanya untuk operasional. Rumahnya tetap milik masjid karena wakaf. Jadi nanti kalau meninggal semua habis itu harta, habis karena tidak berguna, tidak ada manfaatnya itu rumah yang kita punya kalau meninggal, kalau tidak diwakafkan. Ada masanya yauma la yanfa'u malun wala banun, akan ada hari tidak ada gunanya harta dan anak-anak. Jadi mari kita berwakaf. Kalau tidak bisa diwakaf banyak-banyak, wakaf uang tunai dulu supaya masjid ada dana abadinya.
Jadi ada wakaf, namanya wakaf uang tunai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di lemari besi. Kalau ada kata yang salah, jangan lapor kepada polisi. Hadanallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa khushu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa du'a'ana wa zakatana kulli a'malina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.